Fenomena ini sekarang dikenal sebagai efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger. Oke, apa itu? Wah, jadi makin belajar, malah makin ngerasa bego ya? Bagaimana efek Dunning-Kruger ini menciptakan tong kosong yang nyaring di media sosial? Yang nggak tahu emang paling banyak bacotannya. Tapi yang ini aneh, kenapa yang beneran tahu malah seringnya diam? Dan yang terpenting, jangan pernah puas dengan sedikit pengetahuan yang kita miliki. Segmen 1, Perampok Lemon dan Teman yang Sok Tahu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Tengah Malam. Tempat di mana obrolan ringan bisa bawa lo ke pemahaman yang dalam. Karena kita percaya, banyak hal penting justru nggak dibahas saat terang-terangan. Gue, Kinara. Dan gue, Iqbal. Malam ini, gue mau buka obrolan kita dengan sebuah cerita aneh tapi nyata, Nar. Ini terjadi di tahun 1995. Ada seorang perampok bernama MacArthur Wheeler yang ditangkap polisi setelah merampok 2 bank di Pittsburgh. Oke, perampok bank. Terus, anehnya di mana? Anehnya adalah cara dia merampok dan reaksinya saat ditangkap. Wheeler ini terlihat sangat terkejut waktu polisi bisa menemukannya. Dia bingung kenapa wajahnya bisa dikenali di kamera pengawas. Padahal, saat merampok, dia sama sekali nggak pakai topeng. Terus, dia nutupin mukanya pakai apa dong? Dia melumuri seluruh wajahnya dengan perasan lemon. Jus lemon. Seriusan? Dia pikir jus lemon itu kayak jubah gaib Harry Potter gitu? Apa logikanya? Menurut Wheeler, logikanya sangat masuk akal. Dia tahu kalau perasan lemon itu bisa dipakai sebagai tinta tak terlihat untuk menulis di kertas. Jadi, dia yakin kalau wajahnya dilumuri lemon, wajahnya juga jadi tidak terlihat di kamera. Dia benar-benar percaya polisi nggak akan bisa menemukannya. Astaga, ini level kepercayaan diri yang luar biasa, tapi di atas kebodohan yang luar biasa juga. Tapi Bal, ngomong-ngomong soal orang yang super pede padahal salah total, itu ngingetin gue sama tipe temen yang ada di setiap tongkrongan. Tipe temen yang gimana tuh? Itu loh, temen yang kalau lagi ngobrolin sesuatu, dia paling semangat, paling pede, seolah-olah dia tahu segalanya. Tapi pas kita coba iseng-iseng searching di Google, ternyata semua yang dia omongin itu nggak ada yang benar. Anehnya, dia kelihatan yakin banget sampai kita yang dengerin jadi ikut percaya. Nah, apa yang lo ceritain barusan dan kasus perampok jus lemon tadi, itu ada nama ilmiahnya, Nar. Kasus Wheeler ini begitu menarik sampai-sampai 2 orang psikolog, David Dunning dan Justin Kruger, melakukan penelitian khusus tentangnya. Fenomena ini sekarang dikenal sebagai efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger. Oke, apa itu? Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif di mana seseorang yang tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan justru mengalami superioritas ilusif. Artinya, dia merasa kemampuannya jauh lebih hebat daripada yang sebenarnya. Dunning dan Kruger membuktikan ini di tahun 1999 lewat penelitian berjudul Unskilled and Unaware of It. Gimana cara mereka ngebuktiinnya? Mereka menguji sekelompok orang tentang tata bahasa, humor, dan logika. Dan hasilnya konsisten. Orang-orang yang dapat nilai paling rendah adalah orang yang paling percaya diri dengan kemampuannya. Sebaliknya, orang yang dapat skor paling tinggi justru cenderung merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Wow, jadi tong kosong nyaring bunyinya itu beneran ada penjelasan ilmiahnya ya? Betul. Dan fenomena ini bisa dijelaskan dengan sangat baik lewat sebuah grafik yang menunjukkan perjalanan aneh antara tingkat kepercayaan diri dan pengetahuan seseorang. Nah, seperti apa grafiknya dan kenapa ini bisa terjadi pada kita semua akan kita bahas setelah ini. Segmen 2, Puncak Kebodohan dan Lembah Keputusasaan. Oke, jadi di segmen pertama tadi kita udah kenalan dengan efek Dunning-Kruger lewat cerita si perampok lemon dan teman tongkrongan yang sok tahu. Tadi gue sempat singgung soal sebuah grafik yang bisa menjelaskan fenomena ini. Iya, gue penasaran banget sama grafiknya. Kayak gimana tuh? Coba bayangin sebuah grafik sederhana, Nar. Garis vertikal ke atas itu adalah tingkat kepercayaan diri, dan garis horizontal ke kanan itu adalah tingkat kompetensi atau pengetahuan seseorang. Perjalanan kita dalam mempelajari sesuatu itu aneh. Aneh gimana? Awalnya, ketika kita baru tahu sedikit banget soal suatu subjek, kepercayaan diri kita itu langsung meroket ke puncak tertinggi. Fase ini sering disebut puncak kebodohan atau mon stupid. Kita merasa udah paling jago dan tahu segalanya.
Oh, kayak orang yang ngerasa jago soal perang dunia cuma karena udah nonton beberapa video TikTok gitu ya. Terus dia ngerasa, gue nggak sebodoh itu kok. Pasti bisa lah kalau ada ujian soal ini. Setidaknya lebih baik dari rata-rata. Persis. Di fase ini, kita nggak cukup belajar untuk sadar bahwa masih ada banyak hal yang harus dipelajari. Kita baru melihat puncak gunung esnya, tapi nggak tahu seberapa besar es yang ada di bawah air. Tapi kemudian, seiring kita belajar lebih banyak, kepercayaan diri kita tiba-tiba anjlok drastis ke titik terendah. Jadi makin belajar, malah makin ngerasa bego ya. Karena baru sadar ternyata yang kita tahu itu cuma seujung kukunya aja. Betul, fase ini disebut lembah keputusasaan atau Valley of Despair. Barulah setelah kita melewati lembah itu dan terus belajar, kepercayaan diri kita akan perlahan-lahan kembali naik. Tapi kali ini dengan dasar pengetahuan yang lebih realistis. Oke, grafiknya masuk akal. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa ini bisa terjadi? Harusnya kan kita punya firasat dong kalau kita nggak jago-jago amat di suatu bidang. Kenapa orang yang nggak bisa malah nggak sadar kalau dia nggak bisa? Jawabannya ada pada satu kata, metakognisi. Metakognisi, apaan tuh? Metakognisi adalah kesadaran akan proses berpikir kita sendiri atau cara otak menilai dirinya sendiri. Nah, penelitian Dunning dan Kruger menemukan bahwa semakin sedikit seseorang tahu tentang suatu subjek, semakin rendah pula kemampuan metakognitif mereka seputar subjek itu. Jadi mereka tidak hanya tidak kompeten, tapi juga tidak punya kemampuan untuk menyadari ketidakkompetenan mereka sendiri. Jadi ini kayak masalah double ya. Udah nggak tahu, tapi juga nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Tepat, dan ini terjadi di mana-mana. Ada penelitian pada insinyur di sebuah perusahaan. 42% dari mereka percaya kalau mereka termasuk dalam 5% teratas di perusahaan itu. Angka yang secara matematis nggak masuk akal. Nggak mungkin kan? Ada lagi nggak contoh lainnya? Ada. 94% profesor di sebuah universitas merasa kualitas mengajar mereka di atas rata-rata. Bahkan dalam sebuah turnamen debat, tim yang ada di peringkat 25% terbawah yang kalah hampir 4 kali dari 5 pertandingan, mereka justru merasa sudah menang hampir 60% pertandingan. Wow, jadi ini masalah serius dan nyata ya. Yang paling nggak tahu adalah yang paling nggak sadar kalau dia nggak tahu. Terus gimana dampaknya ke masyarakat luas, Bal? Apalagi di zaman internet sekarang. Nah, itu pertanyaan yang sangat penting. Dampaknya sangat besar, terutama di era digital di mana suara semua orang bisa didengar. Bagaimana efek Dunning-Kruger ini menciptakan tong kosong yang nyaring di media sosial, akan kita bahas di segmen selanjutnya. Segmen 3. Tong kosong di era digital dan sisi lainnya. Oke, di segmen sebelumnya kita sudah membahas grafik Dunning-Kruger dan konsep metakognisi. Kita jadi tahu kenapa orang yang tidak kompeten seringkali tidak sadar akan ketidakkompetenannya. Tadi lo bertanya, Nar, apa dampaknya di masyarakat luas, apalagi di zaman internet? Iya, Bel. Karena rasanya sekarang semua orang bisa jadi ahli dadakan. Tepat. Dan disinilah efek Dunning-Kruger menjadi sangat relevan. Kalau kita lihat media dan internet, suara yang paling keras seringkali datang dari mereka yang tidak terlalu tahu. Ada guru palsu, influencer keras mulut, expert gadungan. Mereka punya sedikit pengetahuan, tapi itu tidak menghentikan mereka untuk bersuara paling kencang. Nah, itu dia masalahnya. Orang baru nonton satu video TikTok atau baca satu thread, mereka langsung pergi mengajari orang lain. Nggak ada jeda buat mikir atau riset lebih dalam dulu. Ini yang bikin misinformasi nyebar cepet banget. Betul. Kita akhirnya menerima informasi dari tong yang paling keras bunyinya, bukan dari padi yang sudah menunduk. Ini adalah perwujudan sempurna dari tong kosong nyaring bunyinya. Oke, yang nggak tahu emang paling banyak bacotannya. Tapi yang ini aneh, kenapa yang beneran tahu malah seringnya diam? Nah, ini adalah sisi lain dari efek Dunning-Kruger yang sering dilupakan. Dalam penelitian yang sama, Dunning dan Kruger menemukan bahwa orang-orang yang mendapat skor tertinggi justru cenderung meremehkan kemampuan mereka sendiri. Loh, kok bisa gitu? Nah, mereka tahu kalau mereka bisa mengerjakan tes itu dengan baik. Tapi mereka juga merasa bahwa orang-orang lain pasti lebih baik daripada mereka. Mereka melebih-lebihkan kemampuan orang lain. Karena bagi mereka tugas itu terasa mudah, mereka pikir bagi orang lain juga mudah. Oh, jadi orang yang pintar malah nggak sadar kalau dia pintar. Dan itu yang bikin mereka ragu buat ngomong. Pantesan orang yang penuh dengan keraguan dan kebimbangan seringkali adalah orang yang paling berpengetahuan. Tepat sekali. Dan menariknya lagi, Nar, efek ini juga dipengaruhi oleh budaya. Ada penelitian tentang kemampuan mengendarai di berbagai negara. Gimana hasilnya? Di Amerika, 93% orang merasa bahwa mereka mengendarai lebih baik dari rata-rata.
Sementara di Swedia, angkanya 69%. Dan yang paling beda adalah Jepang, di mana orang pada umumnya cenderung meremehkan kemampuan mereka sebagai strategi untuk melihat kekurangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Wah, gila juga ya bedanya. Jadi ada budaya yang lebih pede dan ada yang lebih rendah hati dalam menilai diri sendiri. Oke, jadi efek ini kayaknya buruk banget ya dampaknya. Bikin yang nggak tahu jadi sok tahu dan yang tahu jadi minder. Apa ada sisi baiknya sama sekali? Nah, percaya atau enggak, bias kognitif ini ternyata punya satu sisi positif yang cukup penting, terutama buat orang yang mau memulai sesuatu. Apa sisi baiknya dan gimana cara kita mengatasinya akan kita bahas di segmen terakhir. Segmen 4, sisi baik dan cara mengatasinya. Oke, kita sudah sampai di segmen terakhir. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana efek Dunning-Kruger ini bisa membuat yang tidak tahu jadi sok tahu, dan yang tahu jadi minder. Tadi lu bertanya, Nar, apa ada sisi baiknya sama sekali dari bias kognitif ini? Iya, Bal. Kayaknya kok negatif semua dampaknya. Nah, percaya atau enggak, efek Dunning-Kruger ini ternyata tidak sepenuhnya buruk. Faktanya, bias ini bisa menjadi alasan kenapa kebanyakan dari kita berani memulai sesuatu. Langkah pertama katanya adalah langkah yang paling berat. Maksudnya gimana? Penulis materi yang kita bahas memberikan contoh pribadinya saat pertama kali membuat video YouTube. Dia bilang, kalau dia tahu dari awal seberapa sulit prosesnya, mulai dari riset, menulis skrip, rekaman, editing, sampai berurusan dengan algoritma yang bisa menghancurkan mental, dia mungkin tidak akan pernah memulainya. Yang dia tahu saat itu hanyalah dia mau membuat video, jadi dia langsung melakukannya. Oh, jadi puncak kebodohan itu justru yang ngasih kita keberanian buat mengambil langkah pertama yang paling berat ya, karena kita belum tahu rintangan apa aja yang menanti. Tepat. Di satu sisi, bias kognitif ini membantu kita melangkahkan kaki dengan penuh percaya diri tanpa perlu mengkhawatirkan hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, setelah langkah awal itu, terserah kita. Apakah kita mau nyaman dengan ketidaktahuan kita, atau kita sadar bahwa kita masih harus terus belajar? Oke, jadi kuncinya adalah jangan berhenti di langkah pertama itu. Terus, gimana cara kita mengalahkan bias ini biar nggak terjebak di puncak kebodohan? Ada beberapa cara. Pertama, kalau kamu merasa terlalu percaya diri pada satu hal, coba berhenti sejenak sebelum mengajarkannya ke semua orang. Coba pertanyakan lagi opinimu itu dan baca lebih banyak, karena bisa jadi ada informasi baru yang bisa menyangkal semua yang ingin kamu katakan. Jadi intinya cek dan recheck ya, jangan keburu nafsu. Terus, apa lagi, Bal? Kedua, jangan takut membandingkan diri. Kita sering diberi nasihat untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tapi, menurut riset ini, membandingkan diri tidak selalu menjadi hal yang buruk. Saat kita membandingkan diri, kita bisa menilai kemampuan kita dengan lebih baik dan tahu kapan kita harus maju dengan insting kita atau kapan kita harus mencari nasihat dari orang lain. Poin yang menarik. Jadi, perbandingan itu bisa jadi cermin buat kita ya? Betul. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, terbukalah menerima masukan dan kritik. Memang benar, orang lain tidak boleh mengecilkan mimpimu. Tapi kamu juga harus sadar bahwa terkadang dirimu sendirilah yang terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Wah, itu dalam banget sih. Jadi jangan anti kritik ya, karena bisa jadi masukan itu adalah cara kita buat belajar. Tepat sekali. Memulai perjalanan baru memang sulit. Yang awalnya terasa seperti jalan santai, bisa berubah menjadi pertempuran sengit melawan banyaknya pengetahuan yang harus dipelajari. Tapi jangan menyerah. Oke, jadi kesimpulannya, sedikit rasa sok tahu itu mungkin perlu untuk memulai, tapi kerendahan hati untuk terus belajar adalah kunci untuk benar-benar menjadi ahli. Dan yang terpenting, jangan pernah puas dengan sedikit pengetahuan yang kita miliki. Pembahasan yang benar-benar nyadarin kita semua ya. Jadi kalau ada temen lu yang kayaknya kena efek Dunning-Kruger, jangan langsung dimusuhi. Mungkin dia lagi di fase awal perjalanannya. Dan yang lebih penting, kita juga harus terus bercermin pada diri sendiri. Oke, kalau kalian punya pendapat, langsung aja komen di bawah. Iqbal. Dan gue Kinara, pamit undur diri dari Suara Tengah Malam. Terima kasih sudah mendengarkan.